Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan share perihal cara membuka paralon ya di keni atau di sok gitu ya, yang dimana si keni atau sok tersebut masih bisa dipergunakan tanpa kelihatan cacat atau bekas. Kalau sistem membukanya dibakar gitu ya, mungkin kelihatan hitam gitu ya. Insya Allah ini penampilannya masih layak untuk dipergunakan lagi seperti yang kami miliki ini. Entah udah berapa lama ini kami mengumpulkan gitu ya bekas-bekas potongan yang kalau toh ternyata dibuang kan sayang gitu. Padahal ini kan masih layak dibuka. Yang penting paralon-paralon yang tertinggal di potongan-potongan tersebut bisa dengan dilepasnya. Oke, di sini kami sedikit membuat cara ini ya supaya keni bisa dengan mudah paralonnya itu dibuka supaya nantinya bisa dipergunakan lagi gitu ya. Nah, tidak terasa ya, dari bekas-bekas itu kami kumpulkan sebanyak ini, tapi sekarang kami akan berusaha untuk membukanya tanpa ada cacat warna hitam bekas bakaran, yaitu dengan caranya itu direbus dulu ya. Nah, di sini mau mempergunakan kompor apa aja, yang penting didihkan dulu air ya. Air itu dididihkan, lalu masukkan satu persatu. Yang pas kebetulan wadah ini emang kecil, jadi kita secukupnya saja gitu ya. Tunggu beberapa menit dari setelah dimasukkan ya, kurang lebih sekitar 10 menitan lah ya, dari setelah air tersebut mendidih gitu ya. Kompornya itu mau dikecilin ya silahkan gitu ya, apinya sambil kita mencabut dia punya potongan gitu ya. Nah, pas kebetulan di sini kami apinya masih tetap nyala, jadi air kelihatan masih mendidih ya. Kita berusaha untuk mencabut. Kalau paralon ini yang ketinggalan di dalam ini, patahan ini istilahnya masuknya maksimal sampai 3 cm emang sedikit agak sulit. Kita perlu kesabaran, kalau perlu emang diulang lagi direbus. Nah, lihat, bisa Anda lihat kan, panjang banget ini masuknya ya, sampai 3 cm. Rata-rata kan untuk maksimal masuknya itu kalau di sok atau di keni itu kan kalau kita ukur gitu sampai mentok gitu ya, itu 3,5. Ini 3 cm itu udah panjang banget gitu ya. Jadi kalau toh ternyata agak sedikit sulit gitu ya, ya tidak ada salahnya diulang, direbus kembali, celupkan lagi ke air panas gitu ya. Oke, ini kita ambil satu lagi ya, kita coba. Dan ini juga lumayan ya, alot juga ini, biasanya panjang ini kayak gini masuknya ya. Nah, bisa Anda lihat kan panjang banget ya masuknya. Nah, ini kita bisa masukkan lagi supaya yang satu sisinya agak lentur gitu ya. Mungkin kalau untuk partai besar ya seperti banyak gitu beberapa bagian yang memerlukan wadah yang gede ya, tetapi di sini kami hanya beberapa, hanya sekedar sampel saja gitu ya. Oke, ini di sok drat dalam ya, sok drat luar ini. Ini biasanya kalau keras begini biasanya emang masuknya ini pipa ini maksimal banget ya. Nah, kalau seandainya merasa sedikit agak keras, masih belum lentur gitu ya, lemnya belum bisa dibuka ya, kita celupin lagi aja, itu biarkan ya. Tidak harus kompor seperti ini ya. Ini pas kebetulan kami hanya buat konten aja supaya mudah. Mau mempergunakan kompor yang biasa dipakai masak juga boleh lah gitu ya. Nah, di sini kami sediakan dulu air yang nantinya untuk siap setelah pada lepas dia potongan paralonnya ya, kita langsung dinginkan gitu ya. Oke, kita ambil satu lagi. Nah, kalau ini kenapa kami yang sudah dilepas dicelupin lagi, supaya sedikit lentur dan nantinya akan membentuk lagi sendiri seperti aslinya ya. Lalu setelah itu kita dinginkan ke air dingin gitu, air biasa ya. Nah, ini kalau yang ini kan satu sisi lagi belum terlepas ya, kalau tadi sekaligus kan keburu dingin gitu kan. Oke, kita coba cabut lagi dengan sedikit diputar ya. Nah, saya bilang, nah lepas ya,
Tuh, ini emang pada masuknya maksimal banget. Nah, kita celupin lagi tuh biar kalau sedikit agak gepeng gitu, biar dia membentuk lagi sendiri. Maka kita masukin lagi setelah paralon tersebut terlepas gitu ya. Oke, ini yang sudah terlepas paralonnya, yang kita celupin lagi ke air panas. Nah, di sini kita bisa sedikit di persisi lagi ya, dipasin lagi itu. Kalau ada sedikit bekas cabutan tadi agak berubah diameternya, ya kita tinggal bentuk lagi aja dan masukkan ke air dingin gitu. Nah, ini di shock drat yang tadi pernah dicoba 1 kali dan sekarang ini yang kedua kalinya. Lumayan keras juga ya. Tuh, siap. Sebentar, takutnya nyenggol ke wadah tuh. Ya, tadi lumayan panjang ya masuknya ya. Oke, itu tadi biar kita seperti biasa masukin lagi sebentar ya, supaya diameternya membentuk lagi ke semula. Nah, ini yang udah dilepas paralonnya. Ini diameternya kita lihat udah sedikit gepeng ya, kita tinggal ini aja lurusin lagi ya diameternya biar bulat, lalu langsung kita dinginkan gitu ya. Ini kita ada tinggal 1 lagi. Nah, yang ini enteng banget ini, gampang banget nih tuh ya. Oh, ternyata masuknya hanya sedikit. Jadi kalau yang masuknya sedikit ini lebih mudah dicabutnya. Ya masuknya mungkin kira-kira 1,5 cm lah ya. Kalau yang ini separohnya gitu ya. Jadi intinya kalau melepas potongan paralon dengan sistem direbus ini, nanti hasil yang entah keni, entah shocknya itu gitu, hasilnya itu kan bersih gitu, berbeda dengan yang dibakar gitu ya. Terus kalau seandainya paralonnya itu secara maksimal masuk di dalamnya gitu ya, pengelemannya itu secara maksimal hingga 3 sentian, itu kemungkinan tidak bisa sekaligus ya, sekaligus kelepas karena terlalu panjang gitu ya. Bisa kalau ternyata sekali tidak bisa kelepas ya direbus lagi sekali lagi, biasanya hanya 2 sampai 2 kali gitu ya, hanya dicelupin sebentar lalu dicabut kedua kalinya biasanya langsung copot. Tetapi kalau untuk yang paralonnya itu masuknya hanya 1,5 cm gitu ya, itu sekali dipanaskan, sekali direbus langsung dicabut dengan mudah untuk bisa dilepas gitu ya. Oke, itu saja konten hari ini, cara melepas paralon dari potongan-potongan keni maupun plok shock. Yang keni dan plok shock tersebut siap untuk dipergunakan lagi ya. Jadi di sini tidak ada kata mubazir, barang bekas jangan langsung dibuang karena emang ada pipa yang tertinggal bekas potongan-potongan. Dengan cara ini bisa dilepasnya tanpa mencederai atau meninggalkan bekas ya, dengan sistem direbus seperti ini. Baik, itu saja konten hari ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes.